Halo, perkenalkan nama saya Azmi Anwar. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi kelas B2 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik. Yang pertama yaitu analisis tabel ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F tes atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan makna rata pada semua kelompok. Inilah penjelasan analisis tabel ANOVA. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responsen, independen variabel atau variabel terikat. Ciri ANOVA, ciri khasannya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responsen sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Cara melakukan analisis ANOVA satu faktor dengan SPSS. Inilah cara-caranya. 1. Buka program SPSS, lalu klik variable view, kemudian untuk masukkan nama dan mendefinisikan variabel, maka variabel pertama diisi dengan merek X. Nama, ketikkan X, tipe pilih numerik, width pilih 8, desimal pilih 0, label tuliskan merek. Value, klik pada bagian none, maka akan muncul kotak dialog value labels. Untuk kotak value isikan 1, kemudian pada kotak label isikan Samsung, lalu klik add, kemudian isikan lagi 2 untuk kotak value dan isikan Oppo untuk local label, lalu klik add. Begitu seterusnya sampai ke 4 merek handphone terinput pada kotak view labels. Itu cara-cara melakukan analisis ANOVA satu faktor dengan SPSS. Contoh gambarnya untuk melakukan SPSS. Ini contoh pertamanya, gambar bisa diikuti nih. Yang ketiganya ada contohnya nih. Jika atas lengkap, maka klik menu analis, complements on Y ANOVA. Nih, klik analis, lalu klik complements, lalu cari on Y ANOVA. Cara selanjutnya, sesudah kalian klik on Y ANOVA, lalu cari dividend list, lalu klik penjualan faktor merek X, lalu post options. 5 langkah berikutnya klik post hoax, maka muncul klik dialog on Y ANOVA post hoax, muncul pilih to K, kemudian klik continue, pilih to K, lalu klik continue. Ini contohnya langkahnya. Langkah ke-6, kemudian klik options, maka muncul kotak dialog on Y ANOVA, memberikan tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Ini langkahnya, klik deskriptif, centangkan deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul auto SPSS yang kita butuhkan dalam analisis ANOVA satu faktor. Inilah cara-cara melakukan SPSS. Koefisien regresi. Apakah koefisien regresi itu? Ya, disini saya akan menjelaskannya. Pengertian regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respons variabel atau biasa juga disebut variabel bergantung dependen variabel atau variabel explanatory atau biasa disebut penduga, prediktor variabel atau disebut juga variabel bebas independen variabel. Berikutnya, regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana, dan nonlinear sederhana, dan regresi berganda, linear berganda atau nonlinear berganda.
Ini adalah manfaat menerapkan analisis regresi. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni membuat estimasi rata-rata dan variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Contoh analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk memulai hubungan antara suatu variabel dependen dan satu variabel dependen. Dalam model regresi, variabel dependen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel sifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Misalnya, pada mode kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Seperti apa model regresi linear yang ideal? Model regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut. 1. Eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis di masyarakat bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga akan kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Sebagai contoh, ketika mendapatkan X seorang sebesar 1 juta, maka pengeluarannya bisa saja sebesar 500.000, 600.000, 700.000, atau seterusnya. Linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau gunakan model kuadritas eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linear. Variance error yang konstan menjelaskan bahwa variance error atau variance residual tidak berubah-ubah pada responsnya yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heterozigotitas atau non-homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambah model variance error ke dalam model atau model X atau GATS. Autokorelasi untuk data time series. Maka kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag atau sebelum terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelum terhadap variabel Y. Sebagai contoh, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika ditemukan autokorelasi, maka artinya terdapat pengaruh lag waktu terhadap inflasi. Artinya, inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya, 1 hari atau 1 bulan tergantung data yang dikumpulkan. Contoh analisis regresi dengan Excel. Analisis regresi juga bisa dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Ini dia tutorial tahap demi tahap.
Yang pertama, misalnya kita ingin menduga persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Katakanlah kita punya 10 set data per tahun atau daerah. Jumlah permintaan akan dihitung dalam jumlah unit barang, harga dalam Rp1.000 per unit barang, dan pendapatan per kapita dalam Rp1.000. Berikut ini langkah-langkah menerapkan regresi linear menggunakan Excel. Yang pertama, masukkan data regresi. Masukkan data-data yang relevan untuk analisis regresimu. Kedua, klik menu tool, kemudian klik data analisis. Jika setelah klik tool ternyata tidak muncul pilihan data analisis, berarti menu tersebut belum diaktifkan di program Excel-nya. Untuk mengaktifkan, klik tool, kemudian klik add-on. Selanjutnya, centang pada pilihan analisis tool pack. Setelah itu klik OK. Lalu ulangi langkah kedua ini. Tampilan yang muncul setelah klik data analisis adalah seperti tampilan berikut. Ketiga, klik regression dan klik OK. Setelah klik regression, selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Keempat, regression proses. Isi input ya, range bisa dengan mengetikkan ke dalam kotak putihnya atau memblok data. Input ya range adalah variabel yang menjadi variabel terikat dependent variable, kemudian isi input x range secara sekaligus. Catatan baik ya range maupun x range dalamnya termasuk judul nama variabel. Selain itu, karena tadi kita menconteng 4 pilihan residual output dan 1 pilihan normal probability, maka juga menampilkan 5 kurva untuk pilihan tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat di bawah ini, kelima kurva tersebut bertumpuk. Untuk itu kita perlu memindahkan kurva-kurva tersebut ke bagian yang lain dari worksheet ketika kita sehingga bisa dibaca. Maka inilah hasil akhir yang akan kita dapatkan. Pada dasarnya, tahap-tahap dalam melakukan analisis regresi adalah dimulai dengan perumusan permasalahan, penyeleksian variabel potensial yang relevan, pengumpulan data, spesifikasi model, pemilihan metode yang tepat, model fitting, validasi model, dan menerapkan model pilih untuk menyelesaikan permasalahan. Berikutnya, jika kita melakukan dengan urut dan tepat, maka hasil yang akan kita dapatkan pun juga benar. Oh iya, jangan lupa bahwa dalam berbisnis ada resikonya juga, terutama yang dampak bisa agak signifikan terhadap kondisi keuangan kita. Risiko ini bisa menyangkut pada diri aset usaha kita dan keselamatan diri sendiri saat bekerja. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai berapa kemampuan semua variabel bebas dan dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Sebagai contoh, jika nilai R sebesar 0,80, maka koefisien determinasi R adalah sebesar 0,80 dikali 0,80 sama dengan 0,64. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 64%. Berarti dapat 36%, 100% dikurang 64%. Varians variabel terikat dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R square adalah antara 0 sampai dengan 1. Gunakan R square. R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambah variabel bebas dari nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R square. Interpretasinya sama dengan R square, akan tetapi nilai adjusted R square dapat dinaikkan atau turun dengan adanya penambahan variabel baru.
tergantung dari toleransi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Nilai adjusted R² pada nilai negatif, sehingga jika nilai negatif maka nilai tersebut dianggap nol atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Berikutnya contoh makna koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Sebagai contoh, kita akan mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel variansi X1 dan variabel menit X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel variansi X1 dan menit X2 secara simultan bersama-sama terhadap prestasi Y, ataupun hasil analisis regresi linear berganda dalam uji F. Dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikasi sig dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena sig 0,0 lebih kecil 0,5, maka sebagaimana besar pengambilan simultan putusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan menit X2 secara simultan bersama-sama pengaruh terhadap prestasi atau berarti signifikasi. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat menambahkan nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Ini langkah-langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang variabel variansi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama. Gambar contohnya, berdasarkan tabel output SPS modul summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,43. Nilai R² 0,82 ini berasal dari angka koefisien determinasi R² adalah 0,49 atau sama dengan 83,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama pengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 83,9%. Sedangkan rasio saatnya 100% dikurang 83,9% sama dengan 16,1%. Ini catatan-catatannya. Untuk penelitian dengan menggunakan data survei data primer yang bersifat cross section, maka R2 bernilai 0,2 atau 0,3 dapat dikatakan sudah cukup baik. Sementara untuk penelitian dengan data runtun waktu, data sekunder atau data time series, maka R2 akan cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Setelah kita mengetahui makna dari nilai koefisien determinasi atau R² dalam analisis regresi berganda, maka tahap berikutnya adalah melihat seberapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain. Adapun cara melihat pengaruh tersebut adalah dengan menghitung sumbangan efektif SR dan sumbangan relatif SR. Dengan demikian, pembahasan kita mengenai cara menafsirkan nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda semoga bermanfaat dan semoga selanjur ya untuk penelitian Anda. Selanjutnya, standar error SE atau kesalahan buku. SE merupakan nilai yang mengukur seberapa tepatkah nilai mean yang kita peroleh. SE adalah akar dari nilai varians yang sudah dibagi dengan n. Ingat, dibagi dengan nilai n, bukan nilai n-1. Jadi perhitungan kita di atas dilanjutkan dengan maka nilai SE adalah SE ini confidence atau prediction interval. Prediction interval adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan keakuratan mean suatu sampel ketika kita melakukan sejumlah pengukuran pada sebuah sampel dan menghitung nilai rata-rata pengukuran tersebut. Kita dapat memperkirakan nilai aktual untuk pengukuran tersebut. Menghitung confidence limit. Jika kita mengetahui x dan df degree of freedom sama dengan derajat kebebasan,
kita dapat menghitung batas kepercayaan confidence limit atas dan bawah dan menentukan confidence interval. Langkah-langkah menghitung confidence interval adalah sebagai berikut. 1. Hitunglah nilai rata-rata X dengan menambah semua pengukuran dan membaginya. Ini rumusnya, contoh rumusnya. Rumus dari confidence interval. Hitung standar deviasi dengan formula sebagai berikut. Standar deviasi untuk contoh ini adalah 17,6 mg L ukuran sampelnya ada 20. Ini cara jawabnya ini contoh-contoh jawab soal dan jawabannya. Berikutnya, hitung standar error Sx. Nilai ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah pengukuran S garis miring Fn buka kurung. Oleh karena itu standar error adalah Sx sama dengan 17,3 garis miring akar 20 Sx sama dengan 3,47 mg atau liter. Tentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan adalah 90%, 90% dan 99%. Misalnya kita milih 95%. 5. Hitunglah nilai T kritis. Nilai T kritis untuk batas kritis 95% untuk uji 2 sisi dengan df 19 T 0,5 19 nilai T kritis adalah 2,93. Degree of freedom atau derajat kebebasan untuk contohnya adalah df sama dengan n-1, df sama dengan 20-1, df sama dengan 19. Hitung confidence limit, batas kepercayaan. Sekarang kita bisa menghitung confidence interval. Interval percaya 90% untuk 20 pengukuran ini dengan data di atas dengan menggunakan X 123,6 mg, L Sx sama dengan 3,7 mg, L dengan df 19. Kita hitung confidence limit batas kepercayaan berikut. Contoh rumusnya, cara jawabannya. Oleh karena itu kita dapat menyatakan bahwa kita 90% yakin bahwa tata pengukuran COD untuk sampel ini akan berada di antara 115 mgl dan 117 mgl. Durbin Watson. Durbin Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual periode error dari sebuah nilai segresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai yang dipisahkan satu sama lain jeda waktu tertentu. Pada saat Anda melakukan deteksi autokorelasi, Anda tidak akan terlepas dengan tabel Durbin Watson. Tabel tersebut menjadi alat berbanding terhadap nilai Durbin Watson. Hitung Anda mungkin telah banyak membaca tentang tabel Durbin Watson, tetapi mungkin tidak semuanya memuaskan keinginan Anda. Sebab sebagian besar tabel tersebut sangat terbatas, baik dalam jumlah sampel, jumlah variabel, sebagian besar hanya sebatas N 100 atau N 200. Bagaimana jika jumlahnya sampel lebih besar 200? Pada kesempatan ini kami ingin membagi sebuah tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel N 2000. Wow, dengan jumlah variabel kas banyak kalinya 21. Buka Microsoft Excel. Aplikasi memiliki ikon hijau tampak seperti gambar tersebut nih. Kalau nggak tahu ini contoh Microsoft Excel, aplikasi gambarnya. Lalu buka atau buat dokumen Excel baru. Jika Anda telah memiliki dokumen berisi data, buka kembali dengan mengklik buka atau open. Buka open, buka open, klik Excel baru. Lalu menentukan standar deviasi. Walaupun menghitung standar deviasi biasanya melakukan beberapa langkah matematis, Anda melakukan dengan mengetik formula berikut STDEP Kelereng. Ini contoh-contohnya nih. 10 begini. Titik formula standar error rata-rata di dalam sebuah protokol. Formula untuk menghitung standar error rata-rata dalam Excel adalah STDEP Kelereng. Ini gambarnya, gambar rumusnya. Berikutnya cara uji autokorelasi dengan Durbin Watson menggunakan SPSS. 1. Setelah data yang diinginkan uji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS. Lalu seperti biasa klik variable view. Selanjutnya pada name tulis saja X1, X2, X3 dan Y. Pada desimal variabel Y ubah menjadi angka 0 karena datanya
bukan pecahan desimal atau tidak ada belakang koma. Pada bagian label tuliskan ROA, ROE, per, dan harga saham. Bagian hanya tampak di layar sebagai berikut. Ini contoh-contohnya, gambar-gambarnya, sistem. Setelah itu klik data view dan masukkan data ROA ke X1, ROA X2 per 3X3. Ini gambarnya. Ini langkah ketiga, ini contohnya, lihat aja nih langkah-langkahnya. Langkah berikutnya, ketika sudah muncul kotak dengan nama linear regression statistik, pada bagian ini kita cukup memberi tanda centang pada Durbin Watson. Nih, memberi tanda centang pada Durbin Watson. Nih, lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS yang kita inginkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas tidak jelasan atau ngomong saya. Sekian, terima kasih.